Tanpa kita sadari, ponsel kita bisa menjadi alat pengawasan, bukan oleh peretas anonim, tapi oleh negara. Sejumlah aplikasi populer yang terpasang di jutaan HP Android dan iPhone, termasuk di Indonesia, ternyata berkaitan erat dengan unit intelijen dan militer Israel. Apakah ponsel Anda sedang dimata-matai secara legal oleh aplikasi-aplikasi ini? Mari kita bongkar satu persatu. Unit 8200 adalah divisi elit militer Israel. Mereka bertanggung jawab atas operasi intelijen sinyal, pengawasan digital hingga perang cyber. Banyak alumni Unit 8200 kemudian mendirikan perusahaan teknologi yang sukses secara global, mulai dari aplikasi, startup keamanan cyber, hingga perangkat AI. Masalahnya, beberapa dari mereka ternyata menyusupkan teknologi intelijen itu ke dalam produk komersial. Berikut ini adalah daftar aplikasi yang dikembangkan oleh alumni Unit 8200 dan entitas militer Israel yang sebagian besar mungkin sudah terinstall di ponsel Anda. Waze, aplikasi peta yang dulu dikembangkan oleh mantan engineer Unit 8200. Move It, peta transportasi umum dibangun oleh veteran Unit Cyber Mamram. Zippo Apps, pembuat aplikasi utilitas, didirikan oleh mantan agen intelijen Israel. Likrix, editor foto populer, salah satu pendirinya masih aktif di Unit 8200. Call App, aplikasi identifikasi panggilan, pendirinya bekerja di intelijen selama 3 tahun. Playtika dan Crazy Labs, dua perusahaan game besar dengan pendiri berlatar belakang militer aktif. Gap, layanan ride-hailing seperti Gojek, juga didirikan oleh ex-Intel Israel. Voodoocat, aplikasi diet dan nutrisi, dikembangkan oleh mantan pilot Angkatan Udara Israel. Banyak aplikasi ini punya akses ke mikrofon, lokasi, kontak, dan aktivitas internet kita. Dan ironisnya, kita sendiri yang memberikan izin itu tanpa sadar. CNN melaporkan bahwa beberapa dari aplikasi ini mengubah kebijakan privasi mereka setelah diakuisisi perusahaan Israel. Praktik umum yang terjadi adalah penyisipan adware dan pelacak pengguna, pengambilan data lokasi real-time dan aktivitas browsing, pengalihan data ke server luar negeri termasuk wilayah pengawasan Israel. Ada pula aplikasi open source yang tiba-tiba berubah jadi platform monetisasi besar setelah dikuasai oleh entitas Israel. Banyak dari keuntungan yang didapat dari aplikasi ini pada akhirnya kembali ke ekosistem militer Israel. Para kritikus menyebut pendapatan dari ekosistem aplikasi ini bisa memperkuat kapasitas pengawasan digital Israel dan mendanai operasi-operasi militer di Palestina. Dengan agresi yang terus berlangsung di Gaza dan tepi barat, gerakan internasional mulai mendorong boikot terhadap aplikasi-aplikasi ini. Mereka menilai penggunaan aplikasi tersebut setara dengan ikut mendukung rezim yang melakukan pelanggaran HAM. Apakah Anda pengguna aplikasi-aplikasi tadi? Jika iya, bisa jadi sebagian data Anda sudah dipetakan. Mulai dari kebiasaan lokasi, jaringan sosial Anda, hingga aktivitas browsing. Semua bisa dikumpulkan, dikategorikan, bahkan dijual. Yang lebih mengejutkan, sebagian pengguna bahkan tidak menyadari kebijakan privasi aplikasi tersebut berubah. Kini, kampanye BDS atau boykot, divestasi, sanksi juga mulai merambah ke dunia digital. Mereka menyarankan uninstall aplikasi yang terbukti terkait dengan intelijen militer. Gunakan aplikasi alternatif non-militer dan open source. Tinjau kembali izin aplikasi di ponsel Anda. Kita punya kendali atas apa yang kita install. Dunia digital tak lepas dari geopolitik, dan pilihan kita bisa jadi bentuk perlawanan yang paling dasar. Teknologi bisa menyatukan, tapi juga bisa digunakan untuk mengontrol.
Kini saatnya kita bertanya, siapa yang mengendalikan teknologi di tangan kita?